Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu di sini semuanya kabarnya baik kan? Baik, Bu. Baik, Bu. Silahkan Ketua Kelas Rizky Aulia untuk memimpin teman-temannya di dalam berdoa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Rizky Aulia sudah memimpin teman-temannya di dalam berdoa sebelum memulai pembelajaran. Dan sebelum itu Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama Hilda Khairani. Hadir, Bu. Oke, Hilda. Putri Cynthia. Hadir, Bu. Muhammad Faris. Hadir, Bu. Hadir. Koirul Anam sudah hadir juga. Sekarang Ibu akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita. Yang pertama tadi kita membuka pembelajaran dengan cara berdoa. Ibu akan menyampaikan berupa persepsi atau kita akan mengaitkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran yang kemarin. Selanjutnya juga Ibu akan menyampaikan KD dan indikator apa saja yang akan kita pelajari di dalam pertemuan kali ini. Kemudian Ibu akan memberikan motivasi lagi untuk anak-anak Ibu supaya lebih semangat di dalam pembelajaran kali ini. Terus nanti Ibu akan memberikan gambar-gambar tentang bencana alam juga sebagai stimulus untuk memulai pembahasan materi kita kali ini. Dan kita juga akan membahas materi. Setelah itu Ibu akan memberikan LKPD sebagai bahan diskusi kelompok bagi anak-anak Ibu semuanya. Selanjutnya akan ada presentasi kelompok, kemudian kita akan menarik kesimpulan pembelajaran hari ini, melakukan evaluasi, dan terakhir penutup. Materi pembelajaran kita yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya kira-kira apa? Siapa yang masih ingat? Ayo. Karakteristik bencana alam, Bu. Oke, karakteristik bencana alam yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya kan, di mana ada karakteristik bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, apalagi tanah longsor, angin topan, dan lain sebagainya. Itu kompetensi dasar 3.7 menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern. Materi pokoknya itu masih sama, mitigasi bencana alam, tetapi sub materinya di sini yang berbeda, yaitu sebaran bencana alam. Semangat untuk anak-anak Ibu semuanya, semangat belajar demi masa depan. Belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Tujuan dan manfaat dari pembelajaran kita kali ini apa, Bu? Nah, di sini tujuan dan manfaat dari pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama di sini peserta didik atau anak-anak Ibu akan mampu menunjukkan sebaran daerah bencana alam. Baik itu melalui peta Indonesia yang ada di dalam LKPD maupun yang tidak ada di dalam LKPD nantinya ya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau yang di dalam LKPD yang Ibu kirimkan melalui Google Classroom ataupun grup WA dengan cara membaca bahan ajar yang sudah Ibu sediakan. Kemudian anak-anak Ibu akan mampu menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam tersebut. Dan anak-anak Ibu akan mampu menganalisis sebaran daerah bencana alam yang ada di Indonesia, serta mampu mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan kemampuan berpikir 4C. Supaya pembelajaran kita tidak lari kemana-mana, Ibu batasi garis besar cakupannya itu hanya pada sebaran bencana alam yang ada di Indonesia. Silahkan lihat dan amati gambar di bawah ini, lalu kemukakan pendapat kamu tentang sebaran bencana banjir yang ada di Indonesia. Bencana banjir biasanya itu terjadinya di DKI Jakarta, kalau menurut Nita. Di daerah Jawa Barat, Bu. Oke, kita lanjutkan. Ini kira-kira gambar apa? Gempa bumi. Gempa bumi. Nih, Sebaran gempa bumi di Indonesia.
Sebarannya, gempa bumi yang paling membahayakan adalah gempa tektonik atau karena pergeseran lempeng tektonik. Gempa tektonik banyak terjadi di daerah zona subduksi atau patahan. Daerah tersebut adalah daerah Aceh, Padang, Nias, Jambi, Bengkulu, Lampung, Tasikmalaya, Yogyakarta, Bali, NTT, NTB, Nusa Tenggara. Sebaran tsunami di Indonesia. Sebarannya, tsunami dipicu dari adanya gempa runtuhan di dasar laut atau erupsi gunung api di laut. Hampir seluruh wilayah Indonesia rawan dilanda tsunami, terutama daerah yang menghadap samudra luas, berpotensi terkena tsunami seperti pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, Bali. Sebarannya, longsor adalah pergerakan tanah di daerah yang curam. Semua daerah yang berada di lereng bukit memiliki potensi longsor. Contohnya di Banjarnegara, Wonosobo, Ponorogo, Ciwidey, dan Purworejo. Longsor sering terjadi di Indonesia karena curah hujan yang tinggi dan juga disebabkan oleh penggundulan hutan. Sebaran gunung meletus di Indonesia. Erupsi adalah peristiwa meletusnya gunung api. Hampir seluruh daerah di Indonesia rawan akan bencana. Letusan gunung api, terutama daerah yang berada di sekitar gunung api aktif, seperti Gunung Sinabung, Merapi, Tangkuban Perahu, Lokon, Kelut, Semeru, Bromo, dan Soputan. Jadi karena Indonesia itu merupakan jalur pegunungan api muda dunia, ada 2 jalur pegunungan api yang lewat di Indonesia atau yang melalui Indonesia. Yang pertama jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan yang kedua jalur pegunungan Sirkum Mediterania. Sebaran kekeringan di Indonesia. Sebarannya, kekeringan disebabkan oleh musim kemarau panjang atau karena anomali cuaca seperti El Nino. Daerah rawan kekeringan di Indonesia antaranya sebagian wilayah Sumatera, Gunung Kidul, Pacitan, Sulawesi Tengah, dan Lombok. Sebaran angin puting beliung yang terjadi di Indonesia. Angin puting beliung terjadinya karena adanya pusat tekanan rendah di suatu wilayah. Beberapa daerah yang pernah diterjang oleh angin puting beliung antara lain Sukabumi, Banten, Jawa Timur, dan Sumatera bagian barat. Oke, untuk diskusi kelompok, seperti biasa, nama anggota kelompoknya silahkan lihat di Google Classroom atau di dalam grup WA-nya juga sudah ada. Kita tetap memakai kelompok pembelajaran yang minggu lalu. Kemudian permasalahan yang akan didiskusikan silahkan dilihat pada LKPD yang telah dikirim melalui Google Classroom. Kemudian tuangkan jawaban Ananda pada LKPD tersebut dan keaktifan selama pembelajaran dan diskusi akan Ibu nilai. Rifki menjawab menurut saya artikel 1 tentang gunung meletus dan artikel 2 tentang gempa bumi. Nah, Anam juga menjawab setuju. Oke, silahkan dituliskan di dalam LKPD kelompok 1 ya nak ya. Oke, kelompok 1 sudah banyak bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Tuliskan jawabannya ya nak ya dalam LKPD-nya. Nah, kelompok 2 sudah mulai menjawab. Putri menjawab artikel yang pertama tentang gunung meletus kan. Nah, silahkan dituliskan di dalam LKPD-nya ya Putri ya. Solusi yang diberikan berarti masyarakat harus mengetahui tanda-tanda bencana alam. Oke, bagus. Tuliskan di dalam LKPD-nya. Kemudian ada juga Rifki menjawab merusak daerah yang terkena gempa juga. Oke, kelompok 2 juga sudah mulai ini. Pia dia menjawab korban termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, tuliskan di dalam LKPD-nya ya nak. Selanjutnya Putri juga menjawab lalu lintas udara terganggu. Abu yang ditimbulkan dari gunung meletus menghalangi pandangan. Kalau kelompok 3, nah, Ayu juga sudah menjawab artikel pertama tentang gunung meletus. Nah, tuliskan di dalam LKPD-nya. Oke, kelompok 1 sudah banyak mendapatkan jawaban, dituliskan di dalam LKPD-nya. Kelompok 2 juga sudah banyak mendapatkan jawaban, dituliskan di dalam LKPD-nya nak ya. Kalau kelompok 3 juga sudah mendapatkan beberapa jawaban, nah dituliskan di dalam LKPD. Ini kelompok 3 sudah mendapatkan dampak,
Kalau gunung meletus bisa menghambat pandangan terjadinya erupsi pencemaran udara. Kayak Ayu yang menjawab, silahkan ditulis di dalam LKPD-nya, Nak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak yang ditimbulkan dari gunung meletus ini yaitu hujan abu menghalangi pandangan mata, hujan abu membuat pesawat terbang tidak bisa terbang, adanya lahan panas dari puncak gunung dan menghanguskan daerah, adanya banjir lahar dingin, yang tadi itu bisa dikatakan dengan dampak negatifnya. Dampak positif dari gunung meletus ini yaitu tanah menjadi subur. Nah, pada artikel kedua yaitu tentang gempa bumi. Nah, dampak negatif dari gempa bumi ini adalah rusak daerah yang terkena gempa bumi tersebut. Ya tentunya dengan terjadinya gempa bumi itu digoncang, tidak tahu beberapa skala Richternya, akan merusak bangunan, menimbulkan korban, baik secara finansial, yaitu kehilangan harta, bangunan, rumah, dan lain-lain, dan korban jiwa seperti manusia dan hewan. Yang pertama itu gunung meletus. Daerah di Indonesia rawan akan bencana letusan gunung api, terutama daerah yang berada di sekitar gunung api aktif. Misalnya seperti Gunung Sinabung yang ada di Sumatera Utara, Gunung Merapi, Gunung Tangkuban Perahu, Lokon, Gunung Kelut, Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Soputan. Kemudian pada artikel kedua, yaitu gempa bumi, nah daerah tersebut, daerah-daerah di Indonesia yang rawan terjadinya gempa bumi itu seperti di Aceh, di Padang, Nias, Jambi, Bengkulu, Lampung. Nah ini persebarannya sepanjang Pulau Sumatera. Nah, kemudian ada juga Tasikmalaya, Yogyakarta, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, jadi dengan masyarakat tahu karakteristik-karakteristik, wah, bencana ini yang akan terjadi, maka warga atau masyarakat bisa mempersiapkan diri. Yang kedua, masyarakat harus mengikuti arahan dari pemerintah. Nah, misalnya ada terjadinya pengungsian, maka jika memang harus melakukan pengungsian sesuai dari arahan pemerintah, maka seharusnya masyarakat mengungsi. Yang ketiga, masyarakat harus mengetahui upaya penyelamatan yang harus dilakukan saat terjadinya bencana tersebut. Nah, ini perlunya pengetahuan dan wawasan luas tentang bencana alam. Saya dari kelompok 1 mau tanya, kira-kira kalau di wilayah kita di Riau, bencana apa yang kira-kira akan bencana apa yang sering terjadi? Terima kasih. Kalau menurut saya di Riau di Riau bencana yang sering terjadi yaitu kabut asap. Saya tambahkan, wilayah kita juga sering terjadi angin kencang atau angin topan, apalagi kita berada di pinggir laut. Jika angin topan terjadi, itu cukup membuat kita panik, karena mempengaruhi besarnya gelombang laut. Di Riau itu sering terjadi banjir, karena wilayah Riau termasuk wilayah dataran rendah, dan juga sungai-sungai besar banyak yang bermuara ke daerah kita Riau ini. Contohnya itu seperti Sungai Rokan. Baiklah, sekian kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan kita kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa seluruh daerah di Indonesia itu sebenarnya rawan akan bencana alam, mulai dari Aceh hingga Papua. Sepengetahuan saya, ada daerah Kalimantan. Di daerah Kalimantan itu tidak rawan terjadi bencana, terutama gunung meletus, karena tidak ada gunung api aktif di sana. Ibu akan memberikan sebuah evaluasi kepada kamu, di mana evaluasinya sudah Ibu masukkan di dalam Google Classroom. Mungkin kamu juga sudah melihat di dalam Google Classroom-nya, di mana untuk evaluasi pertemuan 3-nya, kamu wajib menjawab soal pilihan ganda sebanyak 5 buah soal. Pembelajaran kamu di minggu selanjutnya, kita akan membahas tentang lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia, serta penanggulangan bencana dengan kearifan lokal. Oke, sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah
bergabung di dalam pembelajaran hari ini. Jadi, Ibu sudahi pembelajaran kali ini dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.